masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, baik. Hari ini seperti yang Pak Guru lakukan kemarin di adik-adik kelas kalian tentang pelaksanaan sosialisasi menyangkut soal bully. Nah, kita ketahui di sekolah kita ini sudah masuk kategori darurat masalah soal bully. Karena setiap hari saya rasa kamu sendiri juga lihat, atau bahkan malah kamu sendiri yang melakukan atau membuat. Iya, pelakunya bukan cuma korban, tapi kamu menjadi salah satu. Sosialisasi ini tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya adik-adik semua bisa paham bahwa oh, bully itu apa, kemudian mana sih tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan bully. Nah, setelah tahu pembagian tindakan bully, kemudian nanti kita akan mempelajari tentang cara pencegahan terjadinya tindakan bully. Kemudian cara menangani pada saat mungkin kamu mengalami atau melihat orang yang menjadi korban bully. Paham? Oke, jadi nanti Pak Guru berharap gini, kegiatan pembelajaran hari ini, sosialisasi ini jangan cuma sekedar kegiatan saja, kamu dengar saja, tetapi tidak terjadi pelaksanaan setelahnya nanti. Jadi saya berharap, Pak Guru berharap supaya ada pelaksanaan setelah kita melakukan atau mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Oke, untuk yang pertama, jadi di kelas ini santai saja. Maksudnya tadi Pak Guru kasih pembukaan, yaitu coba kamu tuliskan pengertian bully menurut kamu sendiri selama ini yang kamu pahami. Jadi intinya salah nggak apa-apa, ya. Siapa yang mewakili kelompok diskusinya yang ada di panggung tadi? Gini, nggak usah tunjuk-tunjuk. Jadi dengar. Intinya nanti tidak ada yang masalah soal apa. Jangan dipermasalahkan kalau takut salah. Namanya kan baru belajar, jadi nggak apa-apa. Nanti kita benarkan apa tidak di sini, nanti kan ada pengertian yang nanti kita cocokkan ya di poin-poin di atas. Siapa yang mewakili dulu? Apa? Sudah, yang sudah aja nggak apa-apa. Atau kita mulai dari paling depan dulu, pojok kanan dulu. Nggak apa-apa, dibaca. Kamu kan diskusi jadi 3 orang satu jawaban gitu. Ayo coba. Coba yang berani, siapa yang sudah selesai? Sudah selesai Pak. Sudah. Oke, kita mulai dari sini dulu. Yang lain dengar dulu menurut temanmu ya. Yang lain diam dulu ya. Yang lain diam. Dengar kemari. Silakan dibaca. Keras. Salah satu adalah mengajak kekurangan seseorang dan melakukan kekerasan. Contoh memukul, mengajak kekurangan keluarga, dan menghina fisik. Oke, kalau Pak Guru dengar ini luar biasa ya, sangat bagus, tapi suaranya kurang keras dan membacanya terlalu cepat. Nah, akhirnya temannya bingung ini yang dibacakan depan apa ini? Coba diulang dengan suara yang agak lebih keras dan tonasinya agak pelan. Silakan. Yang lain diam supaya kamu dengar. Bully adalah tindakan yang tidak menyenangkan bagi kita semua. Salah satu adalah mengajak kekurangan seseorang dan melakukan kekerasan. Contoh, memukul, mengajak kekurangan keluarga, dan menghina fisik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat teman dulu ya. Kalau kita dengar dari pengertiannya sudah paham sepertinya masalah bully ini. Kemudian mana lagi yang laki-laki dari sana? Ayo nggak apa-apa, jangan salah dibaca aja dulu, kasih keras, dikasih ya, dikasih kuat. Yang lain diam dulu, ulang. Perhatian bully menurut Anda. Bully adalah perbuatan yang sangat berdampak besar bagi orang yang kita bully. Contohnya berdampak bisa membuat orang yang kita bully frustasi dan bisa membuat kematian dan dapat mengganggu fisik orang tersebut. Oke,
terima kasih tentang buat temannya. Ini jawabannya hasil pemikiran sendiri apa cari dari handphone ini? Dari buku? Oh ya. Jadi nggak boleh bawa HP di sekolah ya? Oke. Oke, luar biasa ya, sudah paham. Dan menurut Pak Guru di kelas 6 ini teknik untuk pembuatan kata-kata sudah bagus juga, sudah pintar merangkai kata-kata ya. Iya, benar, sudah luar biasa. Persiapan untuk naik SMP nanti. Nah, bukan cuma membaca yang perlu kamu siapkan sebelum naik ke tingkat yang lebih tinggi di SMP nanti, tapi yang paling penting juga jangan dilupa yaitu masalah pemahaman tentang bully. Karena nanti banyak terjadi, apalagi biasanya kan dijadikan budaya. Kamu nanti kalau naik SMP kan jadi junior ya. Nah, pastikan ada kakak kelas atau seniornya kamu. Nah, tetapi harus kita pahami dulu supaya jika memang terjadi nanti kita bisa mengantisipasi. Oke? Ada lagi yang membacakan hasil buah pemikirannya tentang pengertian bully. Ayo dibacakan. Saya itu kamu sudah tulis baru tidak terbaca. Memukul, mendorong, bully, verbal, melihat dengan jenis, ekspresi, merendahkan, bully, verbal, mengancam, memaki, merendahkan. 4. Bully seksual, bentuk fisik atau perilaku pelecehan verbal. Bully non verbal tidak langsung mengucilkan pengabaian. Jawabannya dapat dari mana? Mana ada? Kita lanjut. Nah, ini pengertiannya sebenarnya universal apa fleksibel atau dia bebas. Yang penting intinya bully itu adalah sebuah tindakan untuk mencederai atau menekan orang lain. Jadi di sini ada pengertiannya yang perhatikan di atas. Pak Guru hapus ya. Coba masing-masing semua perhatikan ke papan tulis, kemudian semua masing-masing baca dalam hati dulu. Tapi usahakan baca jangan cuma asal dibaca atau mau cepet-cepet baca, tapi pembaca yang baik adalah bisa membaca dan memahami isi bacaannya. Ya, cuma sampai di sini. Ini kan ada. Suatu tindakan menyakiti dari seorang kepada orang lain dengan sengaja yang dilakukan lebih dari sekali. Bullying ini bisa berwujud tindakan fisik maupun psikis. Kalau fisik itu maksudnya adalah adanya sebuah kontak fisik. Contohnya seperti memukul, menjambak, mendorong, mencubit, menampar dan sebagainya. Kalau psikis ini menyangkut soal perasaan atau kejiwaan. Mungkin kamu ejek, permalukan, akhirnya dia merasa malu, tertekan, akhirnya minder, dan dampaknya dia bisa menyendiri. Akhirnya tidak mau bergaul dengan orang. Lama kelamaan terus dia pendam, akhirnya masalah sampai ke kejiwaannya. Oke. Jadi Pak Guru berharap supaya kamu betul-betul perhatikan, karena tujuannya tadi adalah bukan cuma sekedar kita tahu bully itu apa, bukan cuma sekedar mau tahu macam-macam atau contoh-contoh perilaku bully, tetapi Pak Guru harapnya setelah belajar dari sini, ikut sosialisasi ini, kita mampu melakukan untuk tidak melakukan bully dan paham cara penanganan jika terjadi bully di lingkungan kita. Oke, silakan dibaca di atas dalam hati masing-masing. 3, 2, 1. Nah, kembali kita fokus ke yang poin pertama. Jadi ini adalah pembagian jenis-jenis bullying. Jadi di sini sebenarnya ada yang digabung. Jadi di sini sebenarnya nanti ada bullying fisik, verbal, ada juga bullying yang tidak tertulis ini, ada bullying sosial. Nah,
dengan bullying menyangkut soal IT, ya, cyber. Nanti contohnya Pak Guru akan sebutkan. Kalau kamu tahu boleh juga kamu yang menyebutkan. Baik, yang pertama adalah bullying Fisik. fisik. Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Yang dilakukan dengan kontak Facebook guna kontak seperti menjebak, mencubit, memukul, mencolek, meludahi, menarik leher, kena baju, mendorong, dan tindakan lainnya yang tidak menyenangkan karena adanya kontak fisik. Kontak fisik. Oke, terima kasih. Berarti kita bisa pahami ini salah satu jenis bully yang dilakukan dengan cara adanya kontak fisik. Contohnya seperti ada mencubit, memukul, dan sebagainya. Jadi untuk membedakan itu, kalau kamu lihat siapa yang Fajar, kamu lihat bullying fisik itu terjadi, apakah kamu yang alami atau dialami oleh temanmu? Sendiri. Nah, kalau yang dialami sendiri bullying fisik itu dulu yang seperti apa? Dia apa? Dihina. Kalau penghinaan itu dia masuk kategori bullying verbal lewat kata-kata. Nah, ini yang pertama dulu, yang bullying fisik dulu, yang ada kontak fisik. Seperti apa tadi? Memukul, mencubit, menampar, atau menarik kera baju, atau menjambak rambut dan sebagainya, atau memukul pakai kayu. Siapa lagi? Kenapa? Yang pernah mengalami atau pernah melihat? Kamu lihatnya apa dulu? Kamu lihatnya bullying fisik terjadi, contohnya seperti apa? Sini. Siapa? Dipukul. Siapa namanya? Mia. Oke. Dipukul, siapa yang dipukul? Kamu yang dipukul apa teman? Kamu dipukul. Dipukul di sekolah sini. Siapa yang pukul? Maksudnya dipukul dengan cara yang serius, beda kalau bercanda. Maksudnya mungkin lagi marahan atau apa? Pernah? Pernah? Kalau di rumah ya? Oke, mungkin dari orang tua ya toh? Sama siapa? Kakak. Oh, kakak ya biasanya nangis. Oke. Nah, berarti siapa namanya tadi? Nah, berarti kan mungkin Apri pernah jadi pelakunya. Pernah? Gak pernah pukul orang? Pernah? Mana yang dipukul Apri dulu, siapa? Mana? Oke, sudah turun. Tadi si Apri tanya pernah melakukan bullying fisik tidak? Tidak pernah, Pak Guru. Akhirnya temannya katakan, itu pernah Pak Guru. Jawabnya lagi apa tadi? Cuma 1 kali Pak Guru. Pas ditanya korbannya mana? Wah, yang ketemu banyak. Oke, sekarang Pak Guru tanya, kamu yang dipukul? Oke, sudah dengar. Kamu yang dipukul merasa emosi nggak? Emosinya mungkin kamu mau lawan Apri tapi takut juga. Atau mungkin mau melawan Apri tetapi lebih dewasa berpikir bahwa itu nggak ada gunanya. Iya. Oke, yang penting sudah paham mana yang masuk kategori bullying fisik. Cara membedakannya bagaimana, yaitu adanya kontak fisik. Mungkin maksudnya adalah menyentuh, baik itu secara langsung atau menggunakan sebuah benda. Oke, kemudian masuk yang kedua, sama-sama dibaca. Bullying verbal. 3, 2, 1. Kalau lagi hujan. Oke, Pak Guru yang bacakan, Pak Guru yang baca tapi kamu yang pahami ya. Oke.
Bullying verbal, tindakan bullying yang dilakukan secara verbal melalui ucapan atau kata-kata. Contohnya seperti mengejek, menertawakan, dengan sinis, memanggil dengan sini memanggil ya, memanggil dengan julukan yang jelek. Bapak. Mencemooh, kemudian menghina, isu dan untuk perilaku lain yang mengganggu. Jadi ini maksudnya adalah bentuk bullying melalui kata-kata. Kalau adik kelas kemarin mengatakan bahwa ini Pak Guru, teman-teman sering mengejek nama Bapak. Iya Pak. Iya Pak. Banyak. Kalau Pak Guru tanya, Bapak, iya Bapak aja. Oke, Pak Guru tanya dulu. Pak Guru tanya, bully seperti itu menurut kamu itu, apakah kamu sudah paham bahwa itu masuk kategori bully? Belum. Nah, jadi sebenarnya tindakan seperti itu dia masuk kategori bully berbahaya. Jadi dia masuk kategori mana yang sering mengejek temannya? Tahu nggak kalau mengejek, kesepemahaman kamu mengejek itu, kamu tahu nggak kalau itu sebenarnya tidak baik? Lagi yang di belakang. Jadi kalau kamu sudah tahu bahwa itu tindakan bully dan tidak baik, harusnya kan tidak dilakukan. Karena kenapa? Kalau kamu lakukan berarti kamu masuk kategori orang yang mendukung terjadinya hal-hal yang tidak baik. Contohnya seperti bully. Jangan. Psikologi. Siap kita baca dalam hati saja supaya tidak ribut. 3, 2, 1. Tindakan bullying yang menyebabkan tekanan pada aspek kejiwaan atau perasaan anak, mendiamkan, mempermalukan, mencibir, mengintimidasi, menakut-nakuti, melecehkan. Karena kenapa? Meremehkan, sentimen, sinis, memancing permusuhan, menjauhi dan tindakan ideologi lainnya. Bulian. Mungkin di sekolah dia sering dibully oleh temannya. Pada saat April dibully, ini contoh. Di belakang dengar dulu. Bukunya ditutup dulu, nggak usah menulis. Oke, Apri tidak sekolah. Pada saat dia tidak sekolah, pasti orang-orang akan malas untuk bergaul dengan dia, mungkin karena merasa tidak setara. Pada saat Apri merasa tidak ada, mungkin kurang temannya, kurang orang yang mau temani bergaul, akhirnya dia merasa dibully lagi, tertekan lagi. Akhirnya si Apri menyendiri, tidak mau bergaul lagi. Pada saat tidak mau bergaul, akhirnya tidak mau sekolah, tidak mau bergaul. Akhirnya naik ke tahap selanjutnya. Mungkin karena Apri sudah dewasa nanti, akhirnya Apri butuh uang juga untuk kebutuhan sehari-harinya. Tetapi Apri kesulitan karena kenapa? Apri tidak bisa bekerja. Ya, tidak ada pendidikannya. Mau keluar juga malu-malu, minder. Akhirnya karena tidak punya uang, mungkin Apri mau beli untuk kehidupan sehari-hari, mau makannya dan sebagainya. Carilah jalan yang singkat, yang simpel, yaitu mencuri. Pada saat Apri mencuri, mungkin pada saat kedapatan mencuri, akhirnya dia merasa terdesak, mungkin Apri membawa pisau, akhirnya sebenarnya dia tidak ada niat untuk membunuh, tapi karena dia takut ditangkap, dia kedapatan, akhirnya dia menikam atau membunuh orang. Ini tahap yang paling naik, tambah bahaya. Akhirnya Apri akan dihukum, mungkin saja akan dipenjara, mungkin seumur hidup.
Jadi kenapa bully ini pemicu tindakan-tindakan kriminal sebenarnya? Ya. Jadi jangan dianggap enteng, berbahaya. Itu cuma contoh kasus yang Pak Guru buat tadi itu supaya kamu bisa paham bahwa benar-benar ternyata berbahaya. Itu kamu, sayangnya mungkin kamu jarang-jarang nonton berita ya? Iya. Di berita semua berita lihat di berita hanya karena saling menyindir di WA, akhirnya didatangi kali. Nah, oke. Contohnya seperti apa? Bodoh, goblok. A, B, C. Diawali dari bahasa-bahasa makian yang halus dulu. Mungkin dibilang apa? Bodoh. Biasanya bodoh, kemudian ada goblok. Kemudian akhirnya kebun binatangnya ikut di belakang. Berarti sini kamu sudah paham pembagiannya tadi, bully. Pembagian jadi bully, kemudian kita lanjut. Nih, coba semua dibaca dalam hati. Dibaca dan dipahami. 3. Yang di belakang yang cerita 3, 2, 1. Silakan. Sebab munculnya. Kemarin Pak Guru tanya cerita. Yang cerita ganti Pak Guru aja di sini mungkin. Iya, Pak. So, setiap hari sini diucapkan. Tanya kemarin Pak Guru tanya kelas 5, katanya ini Pak Guru yang sering bully itu kelas 6. Pak, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, Pak. Di sini Bicara sama mereka juga ada. Anak kelas 6D itu biasanya, Pak. sudah itu cuma menurut mereka. Kalau Gatel. Pak Guru itu juga tidak salah karena pasti mereka mengatakan karena pernah mengalami. Mungkin kamu tidak semua, tapi ya di kelas ini mungkin ada. Terus kemudian lanjut yang kedua, keinginan untuk kepuasan. Ya, Pak. Puas banget, puas. Kepuasan itu fungsinya untuk apa itu? Padahal kenapa bisa kamu puas sedangkan kamu Oke, itu narapidana Santri Futuhiyah nih, Bos. banyak yang menjadi korban dia di penjara karena hal yang seperti kamu sedang lakukan berencana karena dendam dan ingin melakukannya. Mungkin niatnya cuma membalas ringan, tapi terjadi kecelakaan pada saat kamu membalas dendam, akhirnya terjadi luka yang besar. Yang ada apa? Bukannya kepuasan, tapi yang ada penyesalan. Gini dulu. Sepakat dulu, ini kelas ini susah sekali dikontrol. Entah kenapa, kayaknya penghargaan ke guru yang ngajar ini sangat kurang. Kenapa kau sih? Kalau Ibu Resti yang ngajar begini juga. Nah, lalu pertanyaannya apa bedanya Bu Resti dengan saya? Nah, ini jadi Pak Guru berharap kita buat kesepakatan. Dia makan. Enggak. Buat kesepakatan jangan ada yang cerita dulu di belakang, jangan ngerumpi. Iya. Fokus dulu kemarin. Oke. Bisa. Insya Allah. Oke. Kalau bisa ini yang terakhir untuk diingatkan jangan ribut ya. Fokus dulu kemarin. Nanti kecuali yang mau bertanya angkat tangan. Langsung dipotong aja nggak apa-apa. Kalau guru menjelaskan langsung angkat tangan aja. Guru mau bertanya. Oke, lanjut. Sekarang perasaan ini ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan. Ada di sini yang merasa paling berkuasa di kelasnya. Afri, yang kemarin berantem sama Wika
kalau kamu merasa di kelasmu yang paling kuat, paling berkuasa, Paling pintar jangan malah MTK kamu sih, Pak. pakai untuk menekan atau membuli teman, tapi pakai sebaliknya untuk hal yang baik. Contohnya seperti apa? Kamu lindungi temanmu. Ada yang mau membuli, ada yang mau memukul dan sebagainya. Fungsinya kamu yang Afri mau itu memukul adalah orang, melindungi temanmu, bukan malah disalahgunakan. Sayang punya kelebihan tapi tidak dipakai untuk hal yang baik, malah dipakai untuk yang tidak baik. Siapa Afri? Afri dia pernah berantem sama Fikar sampai mau baku pukul. Sampai dia mau baku pukul, Pak. Sampai dia ngamuk-ngamuk, Kak. Afri, Pak. Ya, Sampai ini. dia Afri kok, Pak. Kalau Dia soal- suka miso, Pak. Soal kuat, soal paling jago sebenarnya nggak ada. Kalau hari ini kamu jago, itu di luar sana kan lebih banyak lagi yang jago nanti. Jadi nggak akan selesai. Oke, jadi Apri dan teman yang lain yang merasa berkuasa, merasa kuat, jadi jangan malah disalahgunakan, tapi pakai untuk hal yang baik. Ya. Oke, lanjut. Sekarang kecewa karena Oke, kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Ada yang bisa kasih contoh maksudnya ini? Perilaku yang terjadi dalam kelas. Nih, ada yang bisa kasih contoh? Teriak-teriak. Ini nih, pahami dulu nih. Kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau yang dia mau. Iya, saya Pak. Saya berharap dia bisa contoh ya Pak ya. Tapi contoh. Misalkan kayak di kelas ini Pak Guru suruh kita diam tapi nggak didengar, nggak diharap. Oke. Oke, jadi jawabannya tadi mengatakan bahwa mungkin Pak Guru saya saya mengharapkan supaya teman saya membantu saya. Tapi ternyata dia tidak mau membantu saya, gitu? Nah, akhirnya apa? Ya, pergilah digosip, didendami bahwa saya tidak mau menemani kamu lagi. Ini si A ini kok ini akhirnya ya itu contoh saja maksudnya lah. Oke, sudah benar. Jadi contohnya misalkan gini, Pak Guru kasih contoh lagi. Mungkin pada saat mau semester hari ulangan, yang di bawahnya dorongan untuk nah ini yang banyak tadi ini dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Tadi kan Pak Guru tanya kenapa kamu lakukan itu? Supaya senang Pak, supaya bisa puas. Ya ini dorongannya. Ternyata terjawab bahwa salah satu penyebabnya adalah yang sedang kamu alami. Oke, lanjut. Dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu. di kelas ini ada yang punya geng-geng, punya kelompok. Gak ingin Pak. Ada Pak. Kelompoknya itu dia lakukan hal yang positif apa negatif? Positif. Kalau kelompok belajar, kelompok mengaji, kelompok apa lagi? Sama olahraga. Ya, kelompok olahraga. Tapi kalau kelompok hanya untuk merasa yang mereka kelompok yang paling hebat, wah. Ada di sini Pak. Ada Pak. Satu biar lo aja. Oke. Tadi kita sudah tahu pengertiannya, kita tahu contoh-contoh tindakan bulinya, kemudian kita tahu sebab penyebabnya apa. Kemudian lanjut, coba dibaca lagi dalam hati semua. Main. Oke, Pak. Silakan baca dalam hati dulu di atas ini. 3, 2, 1. Ayam jangan main Dipahami ya. Jangan cuma dibaca. Tekan. atau kejiwaannya seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman, rasa tertekan dan gejala psikis lainnya. Psikis adalah kejiwaan. Oke, sekarang ini masuk bully Verbal verbal dan
psikologi. Psikologi. Kemudian pergaulan sosial terganggu seperti minder, menyendiri, kopi, pendiam dan tertutup. Terganggu prestasi belajarnya seperti nilai menjadi jelek. Kenapa bisa turun penyebabnya? Stres. Stresnya disebabkan apa? Masalah keluarga, masalah sekolah, dengan siswa, itu yang perlu diselesaikan. Jadi nanti Pak Guru kasih tampilkan tekniknya bagaimana untuk hadapi ya. Oke, sekarang masuk ini yang penting, perhatikan dulu. Nah, tadi temanmu ada yang mengatakan saya Pak yang masuk poin yang terakhir tadi, yaitu prestasi belajar saya menurun. Pak Guru tanya kenapa, katanya stres. Stres kenapa? Apakah disebabkan karena orang tua di rumah? Jawabnya bukan. Di rumah. Ada yang jawab di rumah, ada yang mengatakan di sekolah Pak. Di sekolah dengan guru atau dengan teman? Jawabnya dengan teman. Nah sekarang ini yang perlu kamu lakukan supaya kamu meninggalkan hal-hal yang tersebut itu yang bisa membuat kamu prestasi belajarmu jadi menurun. Yang di belakang, perhatikan kemari. Yang pertama, hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Mungkin di sini ada yang membawa uang ke sekolah, uang jajan, sebenarnya dia cuma pakai di kantin itu kurang lebih 5.000, 10.000, tapi dibawanya 100-200.000. Lalu pertanyaannya, oke gini, nggak usah saling menunjuk ini. Oke sudah. Jadi nggak usah menunjuk. Jadi gini, kalau kamu merasa kamu melakukannya kemarin-kemarin, usahakan besok, mulai hari ini dan seterusnya, jangan lagi lakukan poin pertama ini. Cukup kamu bawa sesuai kebutuhan, nggak usah pamer. Kenapa nggak boleh bawa uang lebih? Yang pertama, jangan sampai mungkin di kelas hilang. Sebenarnya itu hilang tadi jatuh di jalan, tapi akhirnya kamu tuduh teman. Akhirnya terjadi pembulian lagi. Ataukah mungkin dari orang pernah sudah tahu bahwa kamu sering bawa uang banyak. Akhirnya dia rencana kamu untuk perjalanan pulang atau pergi ke sekolah. Terjadi lagi pembulian bentuk fisik. Mungkin kamu dipukul, mungkin kamu dilukai dan sebagainya. Kalau pelakunya nekat, bahaya. Mungkin tindakan yang paling parahnya seperti begal. Ya. Oke, lanjut. Nomor 2, jangan sendirian terutama di tempat. Ini terutama sangat ditekankan untuk perempuan ini. Iya, ini ditekankan paling utama biasanya untuk perempuan, karena penelitian memang mengatakan bahwa hasilnya adalah yang menjadi korban tindakan kriminal nomor 1 adalah perempuan. Baik itu dalam bentuk pelecehan, pencopetan, pembunuhan dan sebagainya. Pelecehan Pak. Lalu caranya gimana? Usahakan salah satunya yang kamu lakukan adalah jangan suka di tempat sendiri, menyendiri, atau di malam-malam hari kamu jalan sendiri, bahaya. Oke, lanjut. Jangan cerita di belakang, lanjut. Hindari cari. Nah, ini yang paling sering kamu lakukan. Tadi jawabnya waktu Pak Guru tanya kenapa dilakukan, nah ini Pak Guru karena dia yang melakukan lebih duluan. Nah, kalau kamu balas itu sama kamu masuk kategori ini. Mencari gara-gara dengan pelaku.
Jadi diharap jangan lakukan pembawasan pada saat ada yang bully. Oke, lanjut. Kemudian poin keempat, jangan berada di dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bully atau berada di sekitar mereka. Jadi kalau ada temanmu yang bully, lebih baik ditinggalkan. Kalau dibully biasanya kan kalau kamu dibully, jangan tinggal di situ. Kalau kamu suka mendengarkan, akhirnya apa? Jadinya stres dan emosi. Caranya gimana? Adalah tinggalkan dia. Anggap saja itu angin yang lewat pada saat dia ngomong apa. Ya, anggap aja mungkin kentut yang sedang bunyi. Jadi jangan malah dilayani, tapi ditinggalkan. Kalau kamu mengalami pembulian. I like that. Oke, lanjut. Kenali dan perhatikan berlaku. Lihat apa di luar? Kenapa Bapak? Nah, ini kan sudah sementara kita lakukan. Kita mengenali tindakan bully dan perhatikan pelakunya. Ya. Kemudian yang terakhir, jangan ikut-ikutan melakukan tindakan. Ini kuncinya ini. Kalau orang lain melakukan pembulian, jangan ikut-ikutan melakukan pembulian juga. Nah, sekarang yang terakhir ini. Tekniknya tadi untuk siapa yang stres tadi? Aku. Oke, yang semua perhatikan kemarin dulu. Dua tiga lomba lari. Berapa koin? 3 lomba lari. Oke, sudah. Nah, yang paling penting di sini yang pertama adalah jangan biarkan emosi. Kalau ada temanmu yang mengejek, menghina dan sebagainya, itu teknik yang pertama tadi adalah ditinggalkan. Kemudian yang kedua, pindah dari situ. Ditinggalkan, kemudian emosimu tuh jangan mau terpancing. Anggap aja bahwa saya kualitasnya lebih tinggi daripada dia, jadi nggak usah saya layani. Kemudian kalau tindakannya berat, ada orang yang dipukul, ada yang dibunuh, diperkosa dan sebagainya, jangan tertawa. Jangan tertawa karena bisa saja kamu yang mengalami. Usahakan supaya kamu tahu tempatnya di mana terjadi perilaku ini, tahu tempatnya, pelakunya siapa, wajahnya seperti apa. Oke, lihat dulu di atas. Kita karena waktu kamu sudah gini. Coba, ada siapa? Kita lihat dulu. Saya namanya Oke, aku jadi yang GA. apa contohnya? Jadi korban bullying satu sekolah karena pernah Cinderella. Oke, jadi Grite. korbannya adalah Yo, laki-laki ini. Grite. Mungkin dia dulu Cry. ikut teater ya. Ikut Cry. kegiatan sedih teater, dia mengambil peran Cinderella. Kita nonton Dia YouTube, sedang Pak. teater itu. Padahal Mbak, dia berprestasi. tram. Dia berprestasi dalam dunia peran, ya teater. Tapi yang ada dia dapat pembulian. Pindah kids. Oke, kemudian selanjutnya ini dibaca. Viral pria mengamuk di sekolah sambil menunjuk sebut adiknya jadi korban bully. Ini kata Kepsek. Ya, Kepsek. Ini tindakan yang salah. Iya. Karena kenapa? Dia marah-marah karena Pada adiknya saat dibully. Adiknya merasa dia tahu bahwa dia adiknya dibully. Kenapa harus datang marah-marah? Harusnya Iya. datang konfirmasi dulu baik-baik. Selesaikan baik-baik. Kalau terbukti kepala sekolahnya, kan bisa saja dia bisa dihukum. Oke, lanjut.
Tuh, Mana? itu loh. Ya, Ini. korban bully bakar kelas, salah siapa? Salahku, Pak. Salah kayak ngebully. Salahnya yang membuli, salahnya yang dibully. Oh baja. Dua-duanya salah. Jadi dua-duanya salah. Padahal tadi harusnya kan kalau kita dibully, yang pertama kamu lakukan apa? Diam saja dan tinggalkan orang yang membuli. Yang kedua, jangan terpancing emosimu. Anggap aja bahwa kamu lebih berkualitas daripada dia, lebih dewasa. Jadi nggak pantas untuk melayani caci makinya gitu. Paham? Anggap aja nggak usah didengar, ini nggak ada gunanya. Tadi bahasa candanya anggap aja dia kentut yang sedang berbunyi. Ini Pak, dia coba tadi lagi habis baca yang ini. Enggak, Pak. Pak, aku dibully, Pak. Nah, ini sudah masuk fisik ini. Ih, tangannya hilang. Oke, di bawahnya lagi. Korban bully di Malang harus diamputasi dan alami shock berat. Jadi ingat, bully ini bukan cuma sekedar kita pelajari, tapi korbannya sangat banyak di luar sana. Viral, ABG korban bully dan penganiayaan. ABG. Ini. Contoh tindakan. Ih, dia ditarik, Pak. Ih, dibully tuh, dibully, ditarik. Apa? Ih, kita nonton video bully, oh my god. Ih, tarik. Biasanya yang melakukan itu ibu-ibu, Pak. Yang melakukannya ibu-ibu. Iya, Pak, dia pukul kita pakai sapu, Pak. Oke. Karena kamu gelisah pulang, Pak Guru gini.